Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI. Nah, materinya yaitu masih sama ya, sama minggu kemarin. Mari belajar sholat atau mari melaksanakan sholat. Minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman kita terhadap sholat atau perilaku kita yang mencerminkan kalau kita ini suka melaksanakan sholat. Nah, kita ulang dulu ya materi yang minggu kemarin. Yang pertama perilakunya yaitu melatih kekompakan. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, maka itu akan melatih kekompakan kita dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya ketika kita mengerjakan piket kelas, ketika kita mengerjakan tugas kelompok, maka ini akan melatih kekompakan kita. Selanjutnya, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, pasti ada salah satu orang yang menjadi imam. Nah, ketika sholat berjamaah itu kita harus mengikuti apapun yang dilakukan oleh imam. Nah, ini mengajarkan kita ketika kita sedang berada dalam suatu kelompok, maka kita harus mengikuti perintah ketua kelompok. Selanjutnya, tidak marah bila dinasihati. Nah, ketika seorang imam melakukan kesalahan ketika sedang menjadi imam, maka ia harus mau dinasihati, ia harus mau dibenarkan oleh makmumnya. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk selalu menerima apapun masukan dari orang lain atau nasihat dari orang lain, baik itu nasihat dari orang yang lebih besar ataupun orang yang lebih kecil dari kita. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan yaitu suka mengirimkan salam dan mendoakan orang lain. Di rakaat terakhir ketika kita melaksanakan sholat, kita akan melakukan salam ke kanan dan ke kiri. Ketika itu kita mendoakan orang yang berada di sebelah kanan dan orang yang berada di sebelah kiri kita. Dengan sholat berjamaah aja kita sudah mendoakan orang lain. Maka dari itu sholat ini mengajarkan kita untuk selalu mendoakan orang lain dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak tahu doa siapa nih yang akan diijabah oleh Allah. Maka jangan pernah lupa atau jangan pernah meremehkan untuk mendoakan orang lain. Lalu yang selanjutnya, menepati janji. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika mendengar azan, maka kita harus langsung mendengar perintah dari Allah tersebut. Ini bukti bahwa kita memenuhi janji kita sebagai seorang muslim. Maka ketika di kehidupan sehari-hari pun, ketika berada dalam lingkungan di rumah ataupun di sekolah, kita harus menepati janji kita kepada siapapun itu. Yang terakhir yaitu memupuk rasa solidaritas. Nah, sholat ini diwajibkan bagi setiap muslim, baik itu anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya diwajibkan untuk sholat. Maka tidak ada perbedaan di antara orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang presiden dan rakyat, itu tidak ada perbedaan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Itu tadi perilaku yang mencerminkan bahwa kita ini orang yang selalu melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu apa sih manfaat kita melaksanakan sholat? Nah, dengan melaksanakan sholat kita ini dapat terhindar dari perilaku-perilaku tercela. Di sini Ibu akan memberikan contoh perilaku-perilaku tercela yang bisa kita hindari ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, sholat yang khusyuk itu adalah ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas.
kita melaksanakannya hanya karena Allah. Maka dengan kita melaksanakan sholat yang khusyuk ini mengajarkan bahwa kita pun harus memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, tidak peduli apa kata orang lain. Yang penting kita hanya melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi kita tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak mengharapkan pujian atau tidak mengharapkan pandangan orang lain. Nah, itu ya, yang pertama tadi suka mengungkit-ungkit pemberian. Kita bisa terhindar dari sikap ini, suka mengungkit-ungkit pemberian, kalau kita rajin melaksanakan sholat, selalu melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah. Selanjutnya yaitu suka meremehkan teman. Dengan melaksanakan sholat kita terhindar dari sikap suka meremehkan teman, karena sholat mengajarkan kita untuk selalu mengingatkan bahwa hanya Allah lah yang patut dimuliakan, Allah lah yang patut diagungkan. Kita sebagai manusia hanya berupa sesuatu yang sangat kecil bagi Allah, maka kita pun tidak boleh meremehkan makhluk ciptaannya, tidak boleh mengejek teman kita sendiri, tidak boleh mengejek orang-orang di sekitar kita ataupun orang yang lainnya, karena kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Selanjutnya yaitu dengan melaksanakan sholat kita dapat terhindar dari perilaku ingin menang sendiri. Nah, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ini mengajarkan kita bahwa orang yang datang duluan itu kan boleh menempatkan saf di saf pertama, lalu kemudian orang yang datang pada selanjutnya maka dia menempatkan saf kedua, saf ketiga, seterusnya. Nah, ini mengajarkan kita bahwa kita pun harus demikian. Kita tidak boleh menang sendiri. Kita harus selalu adil dalam melaksanakan sesuatu. Ketika misalnya ada teman kita yang udah antri duluan, maka kita harus mengantri di belakangnya. Jangan sampai kita ingin menang sendiri. Seperti itu ya. Ini dapat menjauhkan kita dari sikap ingin menang sendiri ketika kita melaksanakan sholat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu suka mencuri. Nah, ketika kita membaca doa iftitah pada rakaat pertama, kita telah mengatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Maka ini akan dengan ini kita akan mencegah kita dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Karena seburuk-buruk manusia itu kita dapat memperbaiki diri kita dengan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, maka insya Allah Allah pun akan menjaga kita. Kita akan terhindar dari perilaku buruk. Mungkin itu aja ya materi kita hari ini tentang menghindari perilaku tercela. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di WA. Mungkin sampai di sini penjelasan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.